Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pemuda remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan menggunakan pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari bagi kami. Sebelum beraktivitas, kami hendak mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, melalui firman Tuhan di pagi ini. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema hari ini, Senin 18 Juli 2022 adalah Yesus dan murid-muridnya. Bacaan Alkitabnya terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38a. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Mari kita menggali bacaan kita dengan pertanyaan berikut ini. Bersama siapakah Yesus dalam perjalanan di sebuah kampung? Yesus bersama murid-muridnya. Siapakah murid-murid yang dimaksud di sini? Beberapa penafsir mengatakan mereka ada 12 murid Yesus. Apakah ciri-ciri seorang murid Yesus? Pertama, Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Kedua, Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ketiga, Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Hal penting apakah yang perlu menjadi perhatian kita di sini? Hal penting dalam mengikut Yesus adalah memiliki kualitas hidup sebagai seorang murid. Seorang murid sejati memiliki komitmen. Pertama, memberi diri belajar pada Yesus. Kedua, mengikut Yesus kemana Yesus pergi. Ketiga, melakukan yang Yesus lakukan. Keempat, melayani seperti Yesus melayani. Kelima, mengasihi seperti Yesus mengasihi. Benar, menjadi murid Yesus haruslah orang-orang yang berkomitmen. Sebab tanpa komitmen, kekristenan kita hanyalah sebuah perjalanan tanpa tujuan. Namun, semua komitmen itu dapat dikerjakan ketika sang murid memiliki kesadaran penuh untuk taat dan setia kepada Yesus, mendengarkan apa yang Yesus ajarkan dan tanamkan, lalu mewujudkannya. Kesadaran itu dimotivasi oleh visi dan misi Yesus yang mereka tangkap, yakni yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18-19, demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Apakah pesan dari perjalanan Yesus bersama murid-muridnya bagi kita? Yesus dan murid-muridnya berjalan bersama-sama dapat juga mengandung pesan buat kita sebagai berikut. Yang pertama, menjadi murid itu intim dengan Kristus dan berlangsung setiap hari. Kedua, khususnya ke-11 murid Yesus, mereka adalah kumpulan orang-orang yang berkomitmen. Ketiga, mau hidup serupa dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Guru bagi kita. Keempat, kita dimuridkan untuk memuridkan orang lain. Kelima, pemuridan dapat berlangsung ketika ada Yesus di dalamnya, dan Tuhan Yesus akan memampukan kita melakukan pemuridan. Berarti benar ya apa yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer, teolog abad pertengahan, yang berkata, kekristenan tanpa pemuridan adalah kekristenan tanpa Kristus. Sebaliknya, kekristenan dengan pemuridan adalah kekristenan dengan Kristus. Ya, benar sekali. Pelajaran apakah yang kita peroleh untuk kita lakukan? Pertama, sadar bahwa kita adalah murid Kristus yang terus bertumbuh dan berjalan ke arah keserupaan dengan
karakter Kristus. Kedua, sadar bahwa dituntut adanya komitmen yang kuat pada diri kita sebagai murid Yesus. Ketiga, sadar bahwa proses pemuridan harus terus berjalan baik di rumah maupun di gereja. Amin. Mari kita bagikan kebenaran ini kepada anggota keluarga, komsel, jemaat, teman, agar mereka memberi diri menjadi murid-murid Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan dan memotivasi kami untuk terus berada dalam proses pembentukan sebagai seorang murid Kristus yang terus bertumbuh ke arah keserupaan dengan karakter Kristus, agar hidup kami hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap orang dimanapun mereka berada yang mendengarkan renungan hari ini. Kiranya kami bergerak dan tergerak meresponi panggilan Allah, masuk dalam proses pembentukan hidup sebagai murid Yesus. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk mewujudkannya. Berkatilah gereja-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang terus belajar untuk mengadakan pemuridan di gereja maupun di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memasuki hari baru. Tuhan Yesus memberkati.